Oke ya, selamat kembali lagi ke main session ya. Jadi kita lanjut ya sesuai agenda. Kalian sudah pretest ya, karena mungkin nggak sulit, jadi mungkin pretestnya juga agak cepat gitu ya. Jadi kita langsung lanjutkan ke menyimak video praktikum ya. Nanti kalau ada yang tidak paham, tolong ditanyakan ya, atau di list ya, mana yang nggak paham. Oke, semua sudah kembali ya. Yang tidak terkendala sinyal silakan on cam ya. Ya, mungkin ada beberapa yang terkendala sinyal tadi ya, dan baru join. Untuk videonya sudah terlihat semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Disimak baik-baik ya. Nanti yang nggak paham atau nggak sesuai modul silakan ditanyakan ya. Distribusi yaitu larut antara dua pelarut yang tidak saling melarut. Tujuan dari percobaan ini adalah menghitung koefisien distribusi atau K zat terlarut dalam dua pelarut yang tidak saling melarut. Baiklah, bahan-bahan yang digunakan adalah 1. Larutan asam asetat 1N. Yang kedua, larutan NaOH 0,1N. Yang ketiga, kerosin. Yang keempat, indikator PP. Dan yang kelima adalah Aquades. Alat-alat yang digunakan pada praktikum ini adalah yang pertama, corong pemisah. Kemudian yang kedua, corong. Yang ketiga, beker glass. Yang keempat, gelas ukur 25 mili. Yang kelima, Erlenmeyer. Yang keenam, pipet gondok 25 mili. Yang ketujuh merupakan labu ukur. Dan yang terakhir merupakan buret. Membuat larutan asam asetat 1, 0,8, 0,6, 0,4, dan 0,2 normalitas. Untuk membuat larutan asam asetat 0,2N, diambil 20 mili asam asetat 1N. Kemudian, masukkan 20 mili asam asetat tadi ke dalam labu ukur 100 mili. Kemudian, melakukan pengenceran dengan cara memasukkan Aquades ke dalam labu ukur sampai tanda batas. Kemudian, labu ukur ditutup dan digojok hingga larutan tercampur dengan sempurna. Kemudian, ambil larutan asam asetat yang telah dibuat masing-masing sebanyak 10 mili. Untuk distandarisasi dengan cara titrasi menggunakan larutan NaOH standar dengan menggunakan indikator PP. Titrasi standarisasi dilakukan masing-masing sebanyak 2 kali ulangan sampai terdapat perubahan warna pada larutan menjadi merah muda.
proses distribusi asam asetat dengan kerosen. Pertama, mengambil 25 mili asam asetat dari berbagai konsentrasi, kemudian dimasukkan ke dalam corong pemisah. Setelah itu, mengambil 25 mili kerosen dan dimasukkan juga ke dalam corong pemisah. Kemudian digojok hingga terjadi kesetimbangan. Selanjutnya, proses pemisahan. Setelah tercapai kesetimbangan, pisahkan kedua lapisan dan masing-masing masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Menitrasi lapisan bawah dengan larutan standar NaOH. Lapisan bawah yang telah dipisahkan kemudian dititrasi menggunakan larutan standar NaOH dengan bantuan indikator PP hingga berubah warna menjadi merah muda. Catatlah semua data dan hitunglah konsentrasi asam asetat dalam air dan dalam kerosen. Selanjutnya, untuk analisis data, kita akan mencari CA/AQ. Jadi, pada teman-teman nanti akan mendapatkan hasil pada langkah kedua, yaitu V mili NaOH standar N crack per liter. Seperti teman-teman sudah ketahui, ada rumus V1 N1 V2 N2. Dikarenakan volume asam asetat yang akan distandarisasi itu sekitar 10 mili, jadi akan untuk mengetahui konsentrasi normalitas asam asetat mula-mula, maka dapatkan rumus N kali V per 10 crack per liter, atau N dikali V per 10 gram mol per liter. Untuk mol asam asetat dalam 25 mili larutan adalah 25 dikali N dikali V per 10, atau lebih ringkasnya 2,5 dikali N dikali V dengan satuan mol. Hasil titrasi pada langkah D6 misalkan adalah B mili NaOH. Maka normalitas asam asetat setelah terjadi distribusi, ketika sebelumnya kita misalkan dengan V dan setelah terjadi distribusi kita misalkan dengan B, maka sama seperti tadi N dikali B per V crack per liter. Sehingga konsentrasinya adalah N dikali B per 10 gram mol per liter. Selanjutnya, bila Ca tidak terjadi polimerisasi. Bila tidak terjadi polimerisasi, berarti N sama dengan 1. Dari persamaan 11, untuk 25 mili larutan asam asetat dalam air, diperoleh mol asam asetat dalam air setelah terjadi distribusi. Mol A sama dengan 25 dikali N dikali B per 10, atau sama dengan 2,5 N dikali B. Jadi, mol asam asetat yang terdistribusi ke dalam kerosin adalah sama dengan 2,5 dikali N V dikurang B dengan satuan mol. Persamaan ke-13 ini didapat dari pengurangan persamaan 8 dengan persamaan 12. Sehingga volume
kerosin yang ditambahkan sebanyak 25 mili. Jadi konsentrasi asam asetat dalam kerosin adalah 25 dikali M dikurang V. V yaitu saat kita titrasi pada mula-mula dan B setelah terjadi distribusi per 10, atau lebih ringkasnya 2,5 dikali V dikurang B gram mol per liter. Selanjutnya untuk mencari harga K untuk zat yang tidak berpolimerisasi sesuai dengan persamaan 1, maka harga K untuk mencari harga K yaitu dengan rumus B per V dikurang B. Terima kasih. Ya, gimana? Assalamualaikum Sudah warahmatullahi wabarakatuh lihat dan selamat videonya? Ya, kira-kira itu tadi ya, sekilas tentang apa namanya distribusi ya. Nah, ada yang mau tanyakan dulu, silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan yang mau tanya dulu ya. Kita balik dulu ya. Kalian ada pertanyaan nggak? Tapi paham kan ya dengan yang akan kalian lakukan hari ini? Paham? Atau bingung? Ya, siapa yang mau tanya duluan? Lubi, ada pertanyaan Lubi? Belum, Pak. Belum. Nicholas? Belum, Pak. Belum. Siapa? Nggak ada yang tanya? Ya, topik ini mudah ya. Ya, bukan mudah ya, dalam arti mudah ini bukan ya. Simple lah ya, yang kalian lakukan hari ini ya. Oke, kita coba breakdown ya. Oke, sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi tema hari ini kan distribusi ya. Nah, saya bisa ganti sebagai solvent extraction ya. Karena kebetulan kalian menggunakan liquid ya. Jadi sistemnya adalah LLE ya, liquid extraction. Ya, jadi saya coba kalian mempelajari ini ya, sama ya, prinsipnya sama, cuma hanya beda judul ya, tapi secara konsep sama. Ya, itu lebih mirip solvent extraction. Oke, kita coba lanjut ya. Jadi nanti ini ilustrasinya gitu ya. Ini kalau saya punya 3 katakanlah corong pisah gitu ya. Pertama ada corong pisah isinya gliserol ya dengan garam dari asam lemak ya. Ya mungkin ini adalah produk biodiesel gitu ya. Jadi ada fatty acid sodium salt ya. Jadi ini kalian lihat ada garam asam lemak ya, natrium ya, berikatan dengan asam lemak. Dan ada produk by produknya adalah gliserol ya, atau side produknya gliserol ya. Jadi ini kalau saya tambahkan HCl ke dalam 2 campuran ini ya. Jadi campuran ini mungkin tidak saling larut ya antara atas dan bawah ya. Jadi split. Nah, tidak saling larut. Ketika saya tambahkan HCl, maka mungkin di lapisan atasnya akan terjadi yang namanya protonasi ya. Nah, jadi protonasi sehingga Na ini ya, ini akan membentuk garam gitu ya, membentuk NaCl, dan asam lemaknya yang tadi berbentuk garam sekarang menjadi asam lemak pure fatty acid ya. Jadi membentuk pure fatty acid, sedangkan gliserolnya ya mungkin less reacted ya. Jadi ya tidak terlalu bereaksi ya dengan penambahan HCl tadi ya. Jadi lebih ke asam lemaknya. Ya, setelah kalian tambahkan asam lemak,
kalian tambahkanlah heksan gitu ya, sehingga heksan bisa mengikat asam lemak ya. Jadi ini adalah proses solvent extraction-nya, baru di separating funnel 2 and 3 ya. Jadi di sini ada proses ekstraksi ya. Kita gunakan heksan yang berupa pelarut apa? Heksan termasuk pelarut apa? Organik. Pelarut organik. Organik apa? Organik apa heksan itu? Loh, organik apa? Ini udah belajar kimia organik ya. Organik kan banyak ya. Ada mungkin non polar, polar, ada mungkin. Nah, ini organik apa? Organik apa? Polar, Pak. Polar. Kata Justia, polar. Yang lain? Yang lain? Ahmad, gimana Ahmad? Organik apa, Ahmad? Organik Lupa apa? Pak, bentar Pak. Lupa Pak. Loh, ya kalian jangan lupa ya, ini pelarut-pelarut simpel dan mungkin nanti kalian akan sering ketemu ketika semester 5 atau 6 gitu ya, penelitian. Ya, nggak boleh lupa harusnya, ini sudah harusnya apa ya, nggak mungkin juga nggak diingat gitu ya, nggak perlu dihafal. Ya. Nah, kalau saya tanya pelarut apa gitu ya. Ya. Fatkul gimana? Non-polar, Pak. Non-polar. Jisia Polar, Pak. berubah non-polar. Fatur setuju? Non-polar atau polar? Non-polar, Pak. Ya, non-polar ya. Non-polar. Heksan itu non-polar ya. Pelarut organik yang non-polar. Itu sebenarnya nggak perlu dihafal, nggak perlu kalian ingat-ingat juga. Harusnya jangan langsung tahu gitu, non-polar. Oke. Ini adalah heksan pelarut organik yang sifatnya non-polar. Kita tambahkan ke sini, ketemu gliserol dan ketemu asam lemak gitu ya. Sehingga ya hampir bisa dipastikan gitu ya, asam lemak yang akan mengikat heksan. Ya, atau asam lemak bisa terlarut di heksan ya, daripada gliserol larut di heksan. Nah, ini gambaran dua ini yang tidak saling larut gitu ya. Jadi misal ini tadi satu fase gitu misalnya ya, antara asam lemak dengan gliserol itu satu fase misalnya. Ketika terjadi protonasi masih satu fase ya, kita tambahkan heksan untuk memisahkan itu. Harapannya pasti ya, kita ingin dapatkan asam lemaknya saja pure ya. Kenapa kok kita nggak bisa langsung dari sini gitu ya, nomor 2 ini langsung kita pisahkan ya, karena kalian bisa cari misalnya DD-nya tinggi nggak pertama ya. Kalau DD-nya tinggi artinya kita akan butuh much energi ya untuk memisahkan ya, entah itu destilasi atau yang lain ya. Jadi akan butuh. Terus sifat keduanya gimana? Solubility-nya ya. Kalian bisa cari juga antara fatty acid dengan gliserol ya. Itu poin kedua ya yang kalian bisa cari. Kalau dia sangat soluble ya, ya artinya sangat sulit dipisahkan ya, hampir nggak mungkin ya. Nah, caranya adalah salah satunya adalah dengan ekstraksi ya, solvent extraction, yaitu menambahkan heksan. Jadi sehingga menyebabkan dua senyawa yang homogen gitu ya, itu bisa menjadi terpisah. Ya, intinya itu. Jadi penambahan heksan di sini untuk mengambil fatty acid. Ada dua fungsi sebenarnya ya, untuk mengambil fatty acid-nya atau untuk mendapatkan pure gliserol. Ya, karena gliserol ini juga bukan limbah. Ya, sekarang juga bisa diolah lagi. Ya, jadi kalau macam-macam gitu ya, turunan gliserol ya, banyak derivatnya banyak ya. Jadi tergantung tujuannya apa. Kalau di industri tetap mesti diolah gitu ya, jadi tidak akan dibuang. Jadi sekarang dua produk ini punya value ya, punya added value. Oke, itu ya. Jadi itu gambarannya. Terus hari ini kita akan pelajari itu ya, jadi ada beberapa topik gitu ya, yang atau subtopik gitu ya yang akan kalian pelajari. Ada prinsip dari solvent extraction itu sendiri gitu ya. Terus kegunaannya, terus ada properti ya,
dari solvent yang bisa digunakan untuk solvent extraction. Kalian harus tahu gitu ya. Ada yang namanya koefisien distribusi, ya. Ada yang namanya efisiensi, ya. Ada juga yang namanya nanti faktor separasi atau separation factor. Dan ada yang akan kita bahas terakhir adalah aplikasi. Ya, aplikasi dari solvent extraction itu sendiri. Oke, kita mulai ya. Jadi itu tadi preface kita untuk mengantarkan kalian tentang solvent extraction. Nah, oke, kita lanjut. Ya, pertama gitu ya. Nah, tadi sudah saya katakan solvent extraction itu punya beberapa istilah ya. Misalnya liquid extraction, ya, LLI, atau partisi. Ya, kita bisa katakan partisi. Nanti kalian kalau ada orang bilang partisi, kalian jangan bingung gitu ya. Ya berarti arahnya ke mungkin distribusi gitu ya. Jadi jangan bingung. Karena di industri atau di dunia ini mungkin lebih kenalnya partisi ya sebagai istilah partisi. Terus ya ada istilahnya immersible liquid ya, yaitu larutan yang tidak saling larut gitu ya. Nah, fungsinya tadi gitu ya, agar didapatkan layer ya yang bisa dipisahkan. Ya, jadi biasanya ya air dengan larut organik biasanya ya. Tapi nanti di suatu saat kalian akan belajar gitu ya. Jadi tidak hanya air dan larut organik, tapi bisa senyawa yang lain. Ya, bisa anorganic solvent misalnya gitu ya. Nah, jadi bisa banyak. Tapi yang penting kalian harus tahu dasarnya ini dulu ya. Karena nanti mungkin pertanyaannya juga tentang ini ya, kalian harus tahu dasarnya dulu. Kalau nggak tahu dasarnya akan sulit nanti mengerjakan tugasnya ya. Oke. Ya, ini prinsip ya. Sekarang kita ke prinsip dari solvent extraction. Ya, yang pertama prinsipnya ini ya. Yaitu ya adanya transfer ya, transfer komponen gitu ya dari satu pelarut gitu ya ke pelarut yang lain ya, karena didasarkan oleh tadi koefisien distribusi atau kelarutannya ya. Jadi dasarnya itu yang pertama ya. Jadi adanya transfer ya. Transfer komponen atau senyawa ya dari satu pelarut ke pelarut yang lain karena perbedaan kelarutannya. Yang kedua, solvent extraction ini merupakan metode pemisahan yang sifatnya kuantitatif. Ya. Sifatnya kuanti, bukan kuali ya. Jadi ini merupakan metode yang kuantitatif gitu ya, bukan kuali. Terus yang ketiga, ini ya, kalian bisa lihat ya ketika solvent itu diaduk atau dikocok gitu ya, ya larutan yang isinya solut gitu ya, atau yang akan kalian ambil atau yang kalian ingin dapatkan gitu ya, ya itu harus bisa pindah ya, harus bisa pindah ke solvent yang kalian gunakan untuk ekstraksi. Harapannya itu ya, seperti tadi kalian ingin ngambil fatty acid, ya artinya fatty acid-nya harus bisa pindah ke hexane ya sebagai extracting solvent ya. Jadi perlu kalian ingat harus bisa pindah dan kita berharap pindahnya perfect. Ya. Jadi kita berharap pindahnya perfect. Kalau enggak perfect artinya akan ada ya much energy ya, more power dan lain-lain ya yang akan istilahnya merugikan kalian. Ya kita sendiri juga rugi ya. Efisiensinya juga turun, rendah gitu ya. Jadi itu harapannya ketika kalian menggunakan atau memilih extracting solvent ya bisa perfect pindahnya ya. Itu tiga prinsip awal ya yang harus kalian pahami. Selanjutnya ada ini ya. Jadi ketika tadi kalian sudah selesai mengocok atau mengaduk gitu ya, katakanlah ya, dan setelah selesai layernya
terpisah, terlihat jelas batasnya. Ya. Jadi jangan sampai memang secara solubility terpisah, tapi layarnya tidak terlihat jelas. Ya. Ada beberapa senyawa yang seperti itu ya, terpisah. Ya. Sebenarnya terpisah, tapi karena dua-duanya sama-sama bening ya sama-sama mungkin seperti air lah gitu ya. Ya, sehingga sulit kalian membedakan atau memisahkan layarnya itu dengan mata telanjang. Ya, itu problem juga ya, itu kita nggak inginkan ya, kita nggak inginkan itu ya, karena kalian nggak tahu batasnya pemisahan sampai seberapa ya. Nah, terus selanjutnya ya dibandingkan dengan metode separasi yang lain gitu ya, bisa kita katakan atau ya secara umum lah ya, solvent extraction ini cukup bagus gitu ya, memberikan efek pemisahan yang cukup bagus. Ya, daripada ya misalnya chemical presipitasi ya atau presipitasi kimia. Ya, dan selektivitasnya cukup tinggi ya. Terjadinya proses transfer massa juga cukup cepat ya apabila kita bandingkan dengan metode ion exchange atau pertukaran ion. Ya, jadi dalam ini sebenarnya ada pertukaran ion. Nanti mungkin yang di CPR kalian adalah kalian mencari gitu ya. Pemisahan atau ini gitu ya dengan menggunakan logam. Ya, jadi menggunakan logam ya macam-macam, ada yang diistilahkan dengan kelat. Ya. Jadi ion exchange-nya macam-macam bentuknya, ada kelat, ada masking. Ya, masking atau topeng ya, kalau kalian Indonesia kan gitu ya. Penopengan itu apa? Kalian bisa cari fenomena itu gitu ya. Ya, jadi apa yang dimaksud masking, apa yang dimaksud kelation gitu ya, kelating atau istilah lainnya ini ya pengkelat gitu ya. Jadi kalian bisa cari ya. Ya, nanti coba kalian review dan bandingkan gitu ya dengan solvent extraction ini. Ya, seberapa selektif ya. Nanti tambahkan di laporan. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir ya, prinsip yang keenam gitu ya, yang perlu kalian ketahui gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan destilasi ya. Mungkin di semester kemarin gitu ya, kalau kalian praktikum kimia organik kan ada destilasi sederhana atau apa gitu ya. Ya, solvent extraction ini cukup menguntungkan karena konsumsi energinya low ya. Kita bisa mass production ya. Terus mungkin cepat operasinya dan tidak membutuhkan peralatan yang istilahnya canggih gitu ya. Jadi simple peralatannya. Kira-kira itu keunggulannya kalau kalian bandingkan dengan destilasi kemarin. Kalau destilasi kita mungkin membutuhkan macam-macam ya. Ada boiler mungkin, ada heater mungkin, gitu ya. Kita juga butuhkan distiller gitu ya, dan lain. Jadi cukup rumit ya. Dari segi alatnya saja sudah berbeda gitu ya. Ya. Terus kalau ini juga low energy karena hanya berbasis mass transfer ya, kita tidak ada heat transfer kalian. Jadi hanya diaduk, dikocok, ya hanya sekedar fisikal ya. Jadi mass transfernya juga ini ya. Kalau mungkin distillation ada heat and mass transfer. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pelarutnya ya. Jadi untuk pelarutnya ya biasanya kegunaannya ya. Kegunaan dari solvent extraction ini macam-macam ya. Di dalam proses parfum ya, misalnya semester kemarin kalau di kimia organik kalian belajar isolasi atau ekstraksi minyak atsiri ya dengan menggunakan soklet dan steam ya, steam distillation. Ya, jadi menggunakan soklet dan steam distillation. Nah, itu ini salah satunya perfume ya. Jadi minyak atsiri. Vegetable oil, kalian kalau mau mengambil minyak-minyak yang kalian buat masak gitu ya. Atau biodiesel ya, yang sudah mungkin pernah baca biodiesel tadi untuk memisahkan antara FAME, fatty acid methyl ester dengan side product or by productnya ya, glycerol atau glycerin. Ya, salah satunya menggunakan ini. Ya, solvent extraction. Terus yang kedua, yang menarik adalah metode ini bisa digunakan untuk merecovery plutonium
salah satu senyawa atau atom yang digunakan sebagai bahan bakar nuklir. Ya. Ini menarik, mungkin kalian tidak terpikirkan metode sederhana ini digunakan untuk merecover plutonium, gitu ya. Ya, jadi ini menarik, ya. Jadi plutonium yang sudah digunakan, gitu ya. Itu ada istilah yang namanya reprocessing, ya, nuclear reprocessing. Itu umum. Jadi di sini nanti plutonium yang limbah akan diekstraksi lagi sehingga dapat digunakan untuk nuclear fuel lagi. Ya. Selama ya ada cycle-nya, gitu ya. Jadi ini cukup menarik meskipun sederhana tapi ternyata di dunia nuklir, gitu ya. Ini digunakan untuk bahan bakar, ya, untuk merecover bahan bakar nuklir itu, yaitu yang berupa plutonium. Ya, kalian cari plutonium itu nanti di golongan berapa, ya, transisi atau transisi dalam atau transisi luar, ya. Nah, itu kaitkan, ya. Kenapa kok dia bisa diekstraksi menggunakan solvent extraction, ya? Apakah memenuhi tadi beberapa prinsip tadi yang sudah saya jelaskan, atau seperti apa, gitu ya? Coba kalian kaitkan. Nah, itu ya. Jadi tadi itu ya tadi plutoniumnya kita bisa reuse. Ya. Kalau saya buat skematiknya mungkin seperti ini ya, biar kalian tidak ngambang ya. Ya ini yang dinamakan nuclear reprocessing. Ya jadi ya kita punya reaktor nuklir gitu ya, yang sudah digunakan. Terus ada yang namanya spent, ya, spent fuel reprocessing. Jadi ini akan di sini ya. Jadi proses solvent extraction ada di sini. Ya. Setelah ini sudah benar-benar tidak bisa dipakai lagi plutoniumnya, akan di storage. Ya, jadi akan jadi limbah nuklir. Kalian mungkin kenalnya sebagai limbah nuklir. Ya. Jadi putaran ini yang namanya nuclear reprocessing. Ya. Jadi plutonium itu enggak sekali pakai gitu ya. Sekali pakai menghasilkan panas, kalian buang enggak ya. Jadi kalian bisa ambil lagi, olah lagi sehingga dijadikan nuclear fuel ya dengan menggunakan salah satunya solvent extraction ini. Nah, jadi kalau kalian belajar ini cukup menarik sebenarnya ya. Kelihatannya simpel ya. Nah, oke. Itu kira-kira ya. Biar kalian tahu ya, ternyata solvent extraction ini luas gitu ya. Tidak hanya untuk memisahkan materi yang istilahnya nggak toksik gitu ya. Ya, biar kalian ada sedikit tambahan pengetahuan. Oke, kita lanjut. Ya, ini beberapa properties ya. Jadi yang pertama pasti yang namanya pelarut itu harus bisa melarutkan ya. Larutan atau senyawa yang ingin kita dapatkan. Harus gitu ya. Sebisa mungkin perfect. Yang kedua, ya pelarut seharusnya tidak melarutkan komponen lain yang tidak kita inginkan atau yang tidak kalian inginkan. Dan bahkan pelarut kalian tidak boleh terjadi reaksi. Ingat ya, ingat syarat ini ya. Jadi nanti suatu saat kalau kita ketemu lagi di semester lanjut, kalau kalian nggak paham berarti ada yang salah dengan kalian ya. Jadi ingat di sini tidak boleh pelarutnya, kalian harus punya selektivitas tinggi, katakanlah seperti itu ya. Punya selektivitas tinggi ya. Dan yang paling penting tidak boleh bereaksi atau menyebabkan reaksi. Ya. Jadi tidak boleh. Jadi kalau sampai terjadi reaksi, ya namanya bukan solvent extraction lagi gitu ya. Namanya reaktan mungkin ya. Jadi harus terjadi reaksi ya. Oke, yang ketiga gitu ya. Kalau bisa pilihlah pelarut yang punya titik didih rendah. Ya. Dan gap-nya dengan ya impurities atau misalnya senyawa yang tidak kalian inginkan ya, itu besar. Ya, sehingga dia bisa kita pisahkan dengan mungkin evaporasi, dengan destilasi sederhana. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Terus ya, paling tidak dia mempunyai koefisien temperatur yang menguntungkan gitu ya. Dalam arti tadi ya, kalian tidak perlu menggunakan suhu terlalu tinggi gitu ya. Tapi
Ya, kalau bisa malah di suhu sekitar 50-60 sudah bisa kalian pisahkan ya. Itu malah lebih favorable ya. Ya, kalau kemarin kalian belajar mungkin di semester kemarin ikut saya yang kimia organik, kalian sudah belajar yang namanya campuran azeotrop gitu ya. Di destilasi steam ya, steam distillation ya. Nah, efek dari steam distillation bisa apa? Ada yang tahu kemarin? Ada yang masih ingat? Apa efek dari steam distillation? Ayo, saya ingin tanya. Ini nih, Ahmad. Gimana, Ahmad? Kamu kan ikut saya, Ahmad, semester kemarin. Ya, gimana efek dari steam distillation? Ya, gimana, Mat? Coba jelaskan ke teman-teman. Apa efek dari steam distillation? Kan kemarin apa? Egenol ya, Mat ya, kasusnya ya. Egenol dengan air ya. Nah, gimana ceritanya? Egenol berapa suhunya mungkin, terus air berapa suhunya, terus dipisahkannya di suhu berapa gitu ya. Ya, gimana, Mat? Coba jelaskan ke teman-teman. Yang eh, perbedaan titik uap bukan sih Pak? Iya, ya, gimana Antara air ceritain dan coba. egenol. Ya, Nah, terus ya itu kan dipanaskan nanti yang mana dulu ya Pak? Yang menguap terlebih dahulu itu loh Pak. ya, yang mau apa, Mat? Yang menguap air kan sih Pak? Ya, ini kelihatannya ini ya, laporannya hilang ini kelihatannya. Terus kan nanti dipisahin gitu Pak, ada alatnya itu. Iya, bukan itu, Mat. Maksudnya Bukan yang prinsipnya itu. ya. Kemarin kan kita sudah cerita, Mat ya, sampai buat diagram juga ya. Ya. Oh, yang titik didih itu Pak. Ya, jadi kalau di kelompok kimia organik kemarin sudah sampai membuat diagram gitu ya. Diagram ketika kapan sih si pelarut atau si campuran ini bisa terpisah gitu ya. Ya, mungkin saya nggak tahu apakah punya Ahmad hilang gitu ya. Nanti tolong dicek lagi ya, Ahmad ya. Ya, hitungannya gitu ya. Jadi mungkin kalau di plak lain nggak ada gitu ya. Kelompok yang di plak saya sudah sampai itu ya. Jadi menghitung berapa kira-kira perkiraannya gitu ya. Ya, nanti tolong dicek ya. Jadi fungsinya gitu. Kalau kalian menggunakan steam distillation ya menurunkan ya. Ya, jadi yang semula mungkin gitu ya. Egenol itu suhunya sangat tinggi, 300 derajat. Ya, kalau kalian panaskan 300 derajat pasti butuh energi tinggi gitu ya. Tapi kalau kalian buat pakai steam ya mungkin bisa turun ya di bawah 100 atau suhu tepat 100 sudah kita bisa dapatkan egenolnya, bisa ikut terekstrak atau keluar dari bahan ya. Nanti coba dicari lagi ya, dihubungkan itu ada hukum Raoult ya. Jadi kalian nanti bisa cek lagi. Nah, karena di sini kita nggak fokus ke situ ya, kita hanya fokus ke solvent extraction. Oke, ini ada beberapa poin yang mungkin perlu kalian apa ya simak gitu ya. Ya, pertama ya solventnya kalau bisa tadi melarutkan satu komponen ya. Sedangkan komponen sisanya ya boleh ada, tapi sebisa mungkin dikit ya. Boleh ada. Ya, tapi komponen utama atau mayor komponen yang kalian dapatkan ya harusnya bisa terekstrak. Terus yang kedua, ya harusnya dia itu ketika kalian tambahkan gitu ya, dia bersifat stabil dan irreversible. Ya, jangan sampai pelarut yang kalian pilih sifatnya reversible gitu ya. Ya setelah kalian kocok, kalian stirring gitu ya, tiba-tiba dia terpisah, tapi setelah kalian tinggal dia mengalami back reaction ya, atau mungkin kembali lagi ke yang awal ya, jangan sampai ya, karena itu penting. Jadi sebisa mungkin pilihlah pelarut yang memang benar-benar bisa mengikat secara kimia secara kuat ya. Jadi misalnya tadi FEM dengan heksan gitu ya, fatty acid methyl ester dengan heksan itu sangat kuat. Jika kalian kocok, kalian tinggal sehari ya insya Allah FEM itu akan tetap terlarut di heksan ya, tidak kembali larut di gliserol ya. Itu contohnya ya, sebisa mungkin pilihlah itu ya, seperti itu. Terus ya tadi ya, komponennya harus kalian mudah pisahkan. Kalau misalnya kalian milih pelarut tapi pelarutnya juga jadi masalah, nggak bisa dipisahkan ya, itu salah juga ya. Jadi kalau kalian milih pelarut A
misalnya ya, misalnya tadi FEM dengan apa gitu ya, atau FEM misalnya dengan minyak gitu ya, minyak nabati katakanlah ya, entah itu minyak kelapa atau minyak sawit atau minyak apapun gitu ya, pasti bisa kalian dapatkan FEM-nya ya. Mungkin FEM-nya akan larut, tapi masalahnya selanjutnya adalah pemisahnya sulit. Ya, jadi yang ingin kalian dapatkan FEM tadi itu sulit terpisah ya dari minyaknya. Tapi kalau kalian gunakan heksan cukup simpel ya. Kalian mungkin hanya perlu panaskan hangat-hangat mungkin 50-60 derajat cukup gitu ya. Sudah bisa terpisah. Ya. Kalian akan dapatkan pure FEM. Selanjutnya densitasnya ya. Kalau bisa harus berbeda ya. Kalau densitasnya sedikit berbeda ya, ya masalah ya. Masalahnya adalah kalian akan bingung menentukan lapisan atas ini siapa, lapisan bawahnya siapa. Ya. Jadi nanti mungkin suatu saat kalian akan bingung gitu ya. Apalagi kalau ada 3 layer gitu ya. Jadi mungkin saja ada 3 bahkan lebih gitu ya. 3 layer punya siapa itu gitu ya. Karena kalian bingung ini densitasnya punya siapa ya. Meskipun kalian punya misalnya MSDS atau yang lain, tapi itu tidak menjanjikan kalian untuk tahu itu layernya siapa. Ya. Itu terus 4, kalau bisa kalian pilihlah sesuatu pelarut yang sifatnya efektif dan tidak mahal ya. Kalau kalian di industri, kalian akan dituntut untuk menggunakan pelarut yang tidak mahal. Itu suatu ini ya, untuk mengejar profit gitu ya, tidak mahal dan efektif. Kalau bisa di reuse. Ya. Dan solventnya kalau bisa juga punya sifat yang tidak toksik atau less toxic ya, dan tidak korosif ya. Karena kalau solvent kalian korosif, artinya industri atau pabrik akan semakin cepat merawat alatnya ya. Biaya perawatan akan tinggi. Ya, itu tidak kita harapkan ya. Jadi kalian juga harus pintar-pintar milih kalau menggunakan alat menggunakan pelarut gitu ya. Karena ini akan berhubungan dengan cost ya. Nah, kira-kira itu. Terus selanjutnya ada faktor lainnya seperti viskositas, titik titik nyala bukan gitu ya. Nah, itu juga kalian jadikan pertimbangan di dalam memilih suatu pelarut yang baik. Oke, sekarang kita mengarah ke koefisien distribusi ya. Ini bagian terpenting dari salah satu bagian terpenting gitu ya dari solvent extraction. Ya, jadi pertama seperti biasa tadi ya, kalau kalian punya suatu larutan diletakkan dalam corong pisah terus diaduk ya dengan larut yang tidak saling larut gitu ya. Ya solutnya yang ada di larutan yang tidak saling larut harusnya bisa terpisah di 2 layer ya, harusnya. Nah, terus komponennya gitu ya. Itu kita katakan sebagai bentuk partisi. Ya. Ya, antara ya kalau kasusnya 2 layer ya 2 layer gitu ya. Ya, tergantung nanti berapa layer ya, tergantung kasusnya kalian ya. Nah, terus ada istilahnya ketika mencapai equilibrium ya, keadaan equilibrium condition gitu ya. Dan stable ya. Rasio gitu ya, antara solut di setiap layer. Ingat ya, rasio antara solut di setiap layer itu yang direpresentasikan sebagai nilai K. Ya, jadi rasionya ya, rasio solut. Ya. Nah, K ini bisa kalian sebut sebagai koefisien partisi atau koefisien distribusi. Ya, K itu sebagai itu ya. Terus, kalau saya tanya, berarti K sama dengan? Ada yang mau coba menjawab? K sama dengan? Konsentrasi zat yang terlarut di air berbanding sama konsentrasi zat yang terlarut di pelarut organik.
Oke, kita cek jawabannya Justia ya. Ya, K itu di organik dulu ya. Jadi nilai ya satuannya adalah konsentrasi, bisa molar, bisa milimolar ya. Ya, yang ada di organic phase dibandingkan dengan konsentrasinya solut yang ada di aqueous phase. Ya, itu adalah nilai dari koefisien partisi atau koefisien distribusi seperti itu. Ya. Kok Oke, beda itu sama dulu. modul ya, Pak? Kenapa, Jessia? Beda sama modul. Ya, jadi makanya tadi kan di awal saya bilang ya, kalian tanya yang enggak kalian ini ya. Aja saya beri kesempatan tadi ya, saya ingin kalian tanya dulu, ada yang mau dikritisi enggak ya? Oke. Aja itu ya. Jadi ini dulu kalian pegang, nanti setelah ini kalian boleh tanya ya setelah selesai. Oke. Kita lanjut dulu. Ya. Ya, jadi tadi ya setelah kalian tambahkan extracting solvent gitu ya. Ya, harusnya akan terdistribute gitu ya ke dua layer. Ya. Ya. Dan ini juga keadaan kesetimbangan itu juga dipengaruhi oleh suhu salah satunya. Ya. Jadi ini catat dulu ya, ini baru satu ya. Temperatur mempengaruhi. Kalau saya tanya ketika atau tadi di video tadi suhunya yang digunakan adalah suhu Ruangan, Pak. suhu ruangan. Oke ya. Suhu ruangan KD-nya segitu ya. Nanti akan berbeda dengan suhu 60, suhu 80, suhu 100 gitu ya. Ya, ingat ya. Ada pengaruh temperatur di sana. Ya, kita lanjut lagi. Nah, jadi kalau saya misalnya punya suatu larutan gitu ya, misalnya larutan organik ya, kalau saya mau tulis, kira-kira akan jadi seperti ini ya. Di solut A gitu ya, atau komponen A yang ada di ya tadi yang akan kita dapatkan gitu ya. Ya, dia harusnya akan mengalami keadaan ini, equilibrium. Ya, kesetimbangan antara fase aqueous dengan fase organic phase ya. Di kesetimbangan seperti ini ya, kalian bisa simbolkan seperti itu ya, bolak-balik ya, seperti reaksi bolak-balik. Tapi ini ingat, ini bukan reaksi seperti yang sudah kita bahas di awal. Nah, ini bukan reaksi, ini hanya sekedar simbol kalau menandakan equilibrium tercapai antara aqueous phase dengan organic phase ya, kira-kira itu hanya simbol. Ya, jadi ketika tadi terjadi pelarutan gitu ya, ya dengan penambahan extracting solvent gitu ya, ya komponen A atau yang ingin kalian dapatkan gitu ya, ya kita bisa juga tulis sebagai itu ini gitu ya. Ya, konsentrasi di organic phase dibanding dengan konsentrasi di aqueous phase. Kalau tadi adalah molaritas, sekarang lebih general lagi. Kalian bisa anggap sebagai konsentrasi. Konsentrasi macam-macam, bisa persen, ya, bisa molar, milimolar, ya, bisa macam-macam. Yang penting adalah bentuknya adalah konsentrasi. Ya, jadi itu dulu yang perlu kalian pegang. Ya, konsep itu dulu. Ya, jadi kalau ditanya orang tidak harus molar atau milimolar gitu ya. Yang penting adalah konsepnya adalah konsentrasi. Persen pun silakan ya. Tapi ingat ketika kalian membandingkan persen juga persen dengan persen ya, juga bukan persen dengan molar ya, nggak bisa dibandingkan ya, atau sebaliknya. Nah, ini ya. Jadi kalau ada yang ini tadi satu kali ekstraksi gitu ya. Ini kalau ada case, misalnya kalian ingin benar-benar mendapatkan solut di dalam suatu campuran gitu ya, itu pengen benar-benar mendekati ya katakanlah perfect gitu ya. Ya, kalian harus istilahnya mere-extraction ya, atau ada tahapan lanjutan. Ya, jadi tadi kalau ada istilahnya single extraction gitu ya. Jadi kalau kalian ingin melakukan yang namanya pemisahan secara kuantitatif, itu nggak bisa satu kali. Nggak bisa single extraction. Ya, ingat itu.
Jadi kalau kalian nganggap satu kali tadi seperti video selesai, itu namanya kita masih belum tahu, atau kita masih belum bisa mengatakan itu perfect, gitu ya. Jadi kalian harus melakukan yang namanya quantitative separation, ya. Jadi pemisahan secara kuantitatif, ya. Ya, ini untuk apa, gitu ya. Jadi kalian nanti akan belajar, gitu ya. Ya, jadi akan diekstraksi lagi sehingga kalian dapatkan trace-nya atau sisa-sisa komponen yang ingin kalian dapatkan. Ya, jadi kalian akan dapatkan sisa-sisanya, kalian akan ambil lagi dan akan kalian collecting lagi sehingga kalian akan tahu, akan benar-benar tahu berapa komponen yang ingin kalian dapatkan. Ya, jumlahnya tidak terbatas, gitu ya, n kali, jadi bisa 2 kali, bisa 5 kali, 1000 kali, gitu ya, tergantung kondisinya, ya, tergantung psiko. Oke, itu ya. Ini gambarannya. Ya, saya beri gambaran. Kalau misalnya saya punya host space, gitu ya, ya, ini first extraction ini, saya punya segini katakanlah, gitu ya. Terus saya punya tambahkan ether, gitu ya, di dalam aqueous phase ini. Nantinya tiba-tiba aqueous phase ini akan jadi seperti ini, ya, terpisah. Jadi yang semula 0,5 akan menjadi 2 layer. Ya, aqueousnya 0,21, ethernya 0,29 misalnya, ya. Setelah saya pisahkan, ya, saya separating panel, gitu ya, saya dapatkan 2, ya, tadi 2 layer ini, ya. 2 layer ini, ya, karena tadi kalau kalian ingin benar-benar tahu, kalian harus melakukan yang namanya quantitative separation, ya, ini, ya. Jika kalian lakukan lagi second extraction, ya, masukkan lagi aqueous phase-nya ke sini, gitu ya. Terus kalian tambahkan lagi fresh ether, ya, new ether, gitu ya. Kalian tambahkan ke sini, sehingga nanti akan dapatkan 2 fraksi lagi, misalnya, gitu ya. Jadi dari fraksi ini, nah kalau kalian total sama, ya, 0,12 tambah 0,09 adalah 0,21, ya. Kalian lakukan, setelah itu kalian separating lagi, dapatkanlah 2 layer tadi. Kalau kalian lakukan lagi dengan fresh ether, kalian akan dapatkan fraksi seperti ini. Ya, proses ini kita bisa lakukan berkali-kali, ya, sebanyak n kali. Ya, ini gambarannya hanya 3 kali. Saya buat animasi, gitu ya, hanya buat ini 3 kali. Tapi realitanya, ketika kalian di industri atau mungkin nanti penelitian, gitu ya, ini bisa kita lakukan sebanyak n kali, ya, tergantung sikonnya seperti apa, tergantung mixernya seperti apa, ya. Jadi banyak faktor. Nah, kita lakukan berkali-kali. Oke, terus saya coba berikan. Ini rumusnya, rumus jadi, gitu ya. Saya tidak akan membreakdown karena ini masih jauh, ya. Karena harusnya ini mungkin di beberapa semester ke depan, gitu ya. Jadi ini adalah rumus ketika kalian menggunakan quantitative separation. Ya, dengan masing-masing ini, ya. N itu adalah jumlahnya, berapa kali solutnya itu kalian ekstraksi dari aqueous phase, gitu ya. Berapa kali jumlahnya, ya tadi, misalnya ini 3, berarti N-nya 3. Ya. Kalau kalian cuma second extraction, ya N-nya 2, gitu ya. Gn itu adalah kuantitasnya, ya, atau jumlahnya dari solut yang ada di aqueous phase setelah 3 kali ekstraksi, katakanlah, gitu ya. Nah, XA tadi adalah, kalau kita pakai milimol, ya bisa milimol, gitu ya, dari solut yang kalian ambil di dalam aqueous phase. KD tadi kita sudah bahas, ada koefisien distribusi atau koefisien partisinya. Ya, V itu adalah volume dari aqueous phase-nya, ya, yang kalian gunakan. Ya, terus V0, gitu ya, itu adalah volume dari organic phase-nya yang kalian gunakan setiap kali ekstraksi. Ya, kira-kira ini kalau sudah disimplify, ya, ketika sudah disimplify jadilah equation seperti ini. Ya, jadi nggak perlu kalian ini, ya, ini karena ini rumus jadi kalian bisa langsung terapkan, ya. Ini kasusnya, jadi ada beberapa ini, ya, boundary condition, ya. Jadi ini juga nggak kalian jangan kalian hafal, gitu ya.
Ya, jangan kalian hafal, tapi kalian pahami konsepnya ya. Saya nggak mengajarkan untuk dihafalkan ya, untuk dipahami aja ini. Oke, sekarang kita bicara yang namanya efisiensi ya. Jadi di dalam ekstraksi tadi sudah kalian kenal ada multiple gitu ya, ada single. Nah, sekarang bagaimana efisiensinya? Simple ya. Efisiensi rumusnya sangat simpel. Nanti saya berharap kalian juga hitung di laporan kalian ya, efisiensi. Ya, efisiensi itu biasanya dalam bentuk persen ya. Persentase. Terus itu bisa dihitung menggunakan rumus seperti ini ya. Ya, kira-kira itu ya. Atau kalian bisa ya, jadi berapa mol atau mungkin konsentrasi yang lain gitu ya. Dari yang terekstrak dibagi dengan total. Ya, ketika solutnya itu ada di fase aqueousnya berapa? Kalikan 100. Nanti kalian akan dapatkan efisiensi. Kalau saya tanya, nilai tertinggi efisiensi berapa? Berapa? 100. 100 ya, udah nggak usah malu-malu, 100. Jadi nanti kalau kalian hitung, di punya kalian dapatnya 115, berarti ada yang salah ya. Ya, nanti kalau kalian hitung di laporan kalian ada yang dapatnya 115, ada something wrong ya. Kalian cari something wrong-nya di mana. Ya. Jadi maksimal 100, itu sudah maksimal, dan itu pun sudah sangat langka gitu ya. Mungkin paling tinggi 99 itu sudah sangat bagus ya. Jadi kalau kalian dapatkan 100 di praktikum, saya sudah angkat tangan ya. Ya, jadi kalian hitung nanti punya kalian berapa efisiensinya ya. Itu tambahan di laporan kalian ya. Terus ada yang namanya separation factor ya, faktor pemisahan. Ya, jadi nanti kalian akan belajar di faktor pemisahan itu ya. Gini ya. Mungkin kalian agak bingung ya, kok bisa muncul faktor pemisahan ya. Tapi di laporan kalian nggak perlu dihitung. Karena di laporan kalian kenapa nggak perlu dihitung? Kalau saya tanya, laporan kalian nanti ini memisahkan apa sih? Atau gini, kalian coba ceritakan ke saya, beritahu saya separating solventnya apa, terus pelarut yang ada solutnya itu apa gitu ya. Coba ada yang mau mencoba. Siapa? Kalau Mau David coba coba. jawab, Pak. Ya, coba ini dulu. Destia coba. Separating solventnya itu antara aqua D sama minyak tanah tadi, kerosin. Terus kalau untuk solventnya itu asam asetat. Ya, solventnya asam asetat. Itunya kerosin dengan aqueous ya. Nah, jadi kalau kalian tambahkan ke situ ya, asam asetat nanti kan akan terdistribute ya ke kerosin atau ke aqueous ya. Nah, kalau separation factor ini gitu ya. Ya, itu kalau misalnya gitu ya, dalam satu larutan kalian ya, larutan homogen itu isinya ada 2 atau lebih solut. Ya. Jadi bentuknya homogen dulu. Ya, seperti tadi contohnya, kalau kalian lihat di awal ilustrasi awal tadi itu ada garam dari fatty acid gitu ya, dengan gliserol. Itu satu fase ya. Satu fase terdiri dari 2 solut ya. Terus ketika kalian tambahkan protonasi dulu ya, setelah diprotonasi dengan HCl sehingga jadilah fatty acid dan gliserol. Nah, fatty acid dan gliserol ini masih satu fase gitu ya. Ya, masih homogen. Ya, ketika kalian tambahkan heksan, nah itu akan ada yang namanya faktor separasi. Tapi di case-nya kalian berbeda. Karena kalian di awal sudah punya 2 pelarut yang memang tidak saling larut, ya, kerosin dan air tidak saling larut. Ketika kalian tambahkan asam asetat, di situ asam asetat tinggal terdistribusi ya. Jadi asam asetat bukan memisahkan. Fungsi asam asetat kalian hanya mendistribusikan aja asam asetatnya ke kemana? Ke arah lebih banyak ke arah kerosin kah atau lebih banyak ke arah aqueous gitu aja ya. Berbeda dengan contoh di awal tadi. Kalau kita tambahkan heksan ke dalam campuran gitu ya, itu heksan akan berfungsi sebagai separating solvent ya. Jadi heksan akan memisahkan
Tapi kalau asam asetat itu di case-nya di praktikum kalian hari ini, asam asetat tidak memisahkan ya, karena dari awal sudah terpisah ya. Ya, beda ya, tolong dipahami. Ini konsepnya agak mungkin sedikit membingungkan gitu ya. Tapi kalian harus paham bedanya di mana. Jadi kalau misalnya ada soal disuruh hitung separation factor, kalau menurut kalian itu bukan atau tidak terjadi separasi ya nggak ada artinya ya. Ya bisa kalian hitung 0 juga gitu ya. Nah, ingat ya jangan terkecoh dengan semacam itu gitu ya. Jadi ya pahami konsepnya ya. Nah, jadi ini bisa ada ketika di dalam larutan yang homogen itu ada 2 atau lebih solut yang ingin kalian dapatkan. Ya. Nah, kira-kira itu. Dan ketika kalian tambahkan solvent, si solvent atau extraction solventnya ini harus bisa melarutkan salah satu atau beberapa solut yang ingin kalian ambil. Ya, jadi tergantung tujuannya, tidak harus satu. Ya. Bisa beberapa, boleh gitu ya. Nah, terus ya, sehingga nantinya kalian akan tahu yang namanya koefisien separasi atau faktor separasi, ya, separation coefficient or separation factor. Ya, nanti kalian akan tahu. Ya, jadi itu terus jadi gitu ya. Koefisien atau faktor separasi atau koefisien separasi ini gampang ya. Itu adalah nilai dari koefisien distribusi solut A dan solut B gitu ya. Dibagi aja gitu ya. Jadi kalau kita notasikan ya kira-kira seperti ini ya. Konstanta distribusi A dibagi dengan konstanta distribusi B. Nah, simbolnya beta ya. Itu seperti itu. Jadi ada 2 konstanta distribusi yang kalian bagikan ya. Sehingga didapatkanlah faktor separasi. Ya, jadi kok faktor pemisahnya berapa gitu ya. Di kira-kira itu ya. Hari ini makanya saya bilang kalian nggak perlu hitung karena kalian nggak ada proses ini ya. Betanya mungkin bisa kita anggap ya 0 gitu ya. Ya, betanya kita bisa anggap 0 ya. Karena di awal sudah langsung terpisah. Oke, itu ya. Jadi kalau tadi kalian bisa hitung kalau misalnya ditambah heksan tadi ya misalnya KD dari misalnya fatty acid ya dibagi dengan KD dari gliserol. Kira-kira dapatnya berapa? Ya, terus ya nilai beta itu harusnya tinggi ya, harus tinggi. Ya, untuk dapat dipisahkan. Jadi kalau nilai kalian itu nilai beta kalian itu rendah, ya artinya sulit memisahkannya. Ya, jadi beta ini juga indikator kalian bisa memisahkan larutan itu simple atau enggak gitu ya. Ya, semakin tinggi betanya, nilai betanya akan makin mudah bagi kalian untuk memisahkan. Tapi makin kecil nilai beta ya, ya artinya sangat sulit atau bahkan hampir nggak bisa dipisahkan ya dengan solvent extraction. Oke, ini aplikasinya. Jadi ada beberapa aplikasi. Ya tadi mungkin sudah di awal sudah ada untuk plutonium dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi aplikasinya bisa untuk menentukan besi gitu ya. Atau kadar besi. Aplikasi yang kedua bisa menentukan PB gitu ya di dalam darah. Ya. Penting ini ya. Jadi jangan anggap sepele. Kadar ini salah satu logam berat gitu ya. PB dalam darah kalian. Misalnya kalian makan sayur bayam gitu ya, jangan kira nggak ada PB-nya ya. Siapa tahu itu ada PB-nya ya. Jadi yang kalian kira sehat ya, tiba-tiba itu juga suatu saat terakumulasi ya. Nah, itu juga penting ya. Kalian bisa cek ya. Terus penentuan CU ya di dalam alloy ya. Tahu alloy itu apa? Ada yang bisa tahu atau menjelaskan alloy itu apa? Silahkan googling, masa nggak ada yang tahu alloy ya? Aluminium, Pak. Paduan logam, Aluminium. Pak. Apa? Paduan logam. Ya, alloy itu paduan logam ya. 2 atau lebih logam yang dipadukan itu namanya alloy. Ya, jadi baja mungkin kalian sekarang kenal galvalum gitu ya. Nah, itu juga alloy ya. Terus uranium ya, kita bisa tadi bisa diproses ulang gitu ya.
Kalian bisa lakukan solvent extraction, terus kalian bisa memisahkan dan memurnikan senyawa organik, ya, dengan macam-macam seperti contohnya di heksan, gitu ya. Terus mungkin ada di industri farmasi, gitu ya. Jadi ini penting. Jadi kalau kalian di industri farmasi, bahan-bahannya pasti dituntut untuk analytical grade, ya, pro analis, ya. Jadi nggak mungkin barang-barang yang sifatnya teknis, ya. Jadi kalian harus benar-benar concern terhadap itu, gitu ya. Kira-kira itu. Ada yang ingin kalian tanyakan, ya? Saya coba ingin tahu apa yang ingin kalian tanyakan. Silakan, siapa yang mau bertanya dulu? Ya, kemarin kalau proyeknya sudah ngambil topik ini, harusnya sudah paham, ya, makin paham, ya, harusnya. Nah, kalau enggak ini, ya, saya berikan case untuk kalian yang mungkin tambahkan ke laporan, ya. Ada beberapa case. Yang pertama, kalian describe, ya, beberapa metode, ya, yang dapat digunakan untuk menentukan koefisien partisi dan koefisien distribusi. Jadi solvent extraction ini hanya satu metode. Kita baru belajar satu metode, tapi di luar masih banyak metode lain, ya, untuk menentukan koefisien partisi. Saya berharap kalian sebanyak-banyaknya, ya, describe sebanyak-banyaknya, explain sebanyak-banyaknya. Detailnya seperti apa, ceritakan gimana dia bisa akhirnya menentukan koefisien partisi atau koefisien distribusinya. Ya, jadi ceritakan detailnya. Masih banyak metode, gitu ya. Jadi saya yakinkan kalian tidak solvent extraction saja. Solvent extraction ini adalah bisa dibilang yang paling proven, ya, sudah kuno, ya. Ini metodenya sudah metode lama, bukan metode baru, ya. Jadi kalian cari yang terbaru, ya. Terus selanjutnya ini, ya, kalian sebutkan dan jelaskan, ya, faktor apa saja yang mempengaruhi nilai koefisien partisi atau koefisien distribusi. Clue-nya ada banyak. Kalau diminta 6 faktor bisa lebih, ya, faktornya bisa lebih. Kalian jelaskan kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi koefisien partisi dan distribusi, ya. Lebih banyak lebih bagus. Kalian bisa sebutkan 10 akan lebih bagus, gitu ya. Faktor apa saja? Ya, kalau kalian tadi mengikuti penjelasan saya, harusnya sudah ada beberapa faktor yang kalian bisa simpulkan, ya. Harusnya, ya. Oke, yang ini selanjutnya kalian coba jelaskan, ya, aplikasi dari penentuan koefisien distribusi, ya, selain yang tadi sudah ada di slide, ya. Jadi tolong jelaskan, masih banyak sekali, khususnya sekarang kita menggunakan memasuki climate change, gitu ya. Ada beberapa aplikasi dari solvent extraction ini, ya, atau penentuan koefisien partisi ini yang menarik, ada hubungannya dengan climate change, gitu ya. Nah, kalian cari kira-kira apa? Boleh tentang climate change, boleh tentang misalnya heavy metals, boleh misalnya tentang apapun, terserah, gitu ya. Bidang apapun, farmasi atau yang lain, kesehatan, boleh, gitu ya. Misalnya penentuan untuk apa di dalam misalnya darah kita, ya, tadi contohnya ada PB, gitu ya. Nah, seperti itu, silahkan. Tapi tidak hanya sebatas itu, kalian jelaskan, ya, di mana letak bagiannya koefisien partisi itu di mana, ya. Terus misalnya koefisien partisinya tinggi atau rendah, itu impact-nya apa, gitu ya. Misalnya kalau di darah, koefisien partisinya makin tinggi artinya darah kita makin mudah memisahkan ini PB. Jadi tubuh kita makin mudah, ya, akumulasinya makin kecil di dalam tubuh, gitu ya. Artinya bisa disekresikan keluar dari kita, ya, bentuk feses atau apa mungkin, gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi meaning-nya apa dari nilai koefisien partisi itu? Jadi dia hanya sekedar menyebutkan aplikasinya di ini, gitu ya, untuk industri ini atau apa, gitu ya. Tidak hanya sekedar itu. Kalian jelaskan meaning-nya, nilai dari koefisien partisi yang didapatkan itu apa? Ya. Karena nilai partisi kadang tinggi, kadang rendah itu kadang menguntungkan, ya. Jadi tidak harus tinggi menguntungkan atau bahkan rendah menguntungkan.
Ya, kalian perlu tahu itu. Ya, jadi nilai koefisien partisi tidak harus tinggi biar kita bagus katakanlah gitu ya. Jadi rendah pun kadang-kadang juga kita cari ya. Di kondisi apa? Tapi kalian perlu tahu ya. Jadi itu beberapa case yang perlu kalian tambahkan di laporan akhir kalian ya. Jadi kalian ceritakan itu dan tadi tambahannya ya. Oke, ada yang mau tanyakan dari penjelasan ini? Ya, tema hari ini cukup simpel gitu ya. Ya, koefisien partisi. Ya, kalian sendiri kalau mau tertarik bisa nyoba di rumah gitu ya. Misalnya di rumah punya ya katakanlah pertalit gitu ya. Punya lagi misalnya ya katakanlah etanol dan lain-lain gitu ya. Bisa coba ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dibahas dulu ya. Jadi itu beberapa topik kita ya. Ya terkait ini ya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya Pak, Silakan Jessia. kan setahu saya tuh apa koefisien distribusi sama koefisien partisi itu beda Pak. Iya, terus ya. Terus kalau Terus, koefisien distribusi itu kan apa yang dihitung kan yang terionisasi sama yang tidak terionisasi. Kalau yang koefisien partisi cuma yang terionisasi. Nah, itu maksudnya yang nggak terionisasi kehitung tuh gimana, Pak? Oke ya. Ya, makanya ya tadi saya beri tugas ke kalian ya. Tadi di awal saya sudah bilang ya, kalau nggak salah pas pada saat kita bahas logam-logam tadi ya. Ya, ada yang namanya masking, ada yang namanya chelating gitu ya, macam-macam ya. Kalau kalian tambahkan logam, itu artinya akan ada bentuk ion ya. Di sini di punya kalian ini nggak ada bentuk ion nantinya ya. Jadi asam asetat ketemu kerosin atau asam asetat ketemu aqueous katakan, apa yang terionisasi? Kan nggak ada ya. Ya, karena bukan reaksi ionisasi dan bukan ini ya. Jadi bisa dianggap sempurna. Jadi karena tadi sama, makanya ya, karena sama itulah namanya gitu ya. Kondisi ini yang menyebabkan koefisien distribusi dan koefisien partisi itu sama. Jadi kondisi ketika ini sama, ya itu namanya bisa kalian sebut ya, koefisien distribusi dan koefisien partisi itu sama. Tapi ketika dia bisa terionisasi gitu ya, kalian harus memasukkan faktor ionisasinya, ya N-nya berapa? Ya misalnya kita pakai Mg2+, ya, misalnya. Ya artinya kalian bisa tambahkan Mg gitu ya, N-nya sama dengan 2 di perhitungan, dan itu nanti akan menyebabkan koefisien partisi dan distribusinya beda. Ekuasinya jadi beda. Ya, ekuasinya jadi beda, karena kalian akan hitung konsentrasi hasil ionisasi. Kalau ini kan konsentrasi utuh ya, artinya kalian hanya menghitung konsentrasi berdasarkan fasenya. Ya, di dalam fasenya kalau ada misalnya asam asetat gitu ya. Asam asetat yang ada di fasenya air berapa sih? Asam asetat yang ada di fasenya kerosin berapa? Udah itu aja ya. Tapi ketika kalian tadi nggak pakai asam asetat, misalnya menggunakan katakanlah NaCl gitu ya, memprotonasi tadi misalnya, ya protonasi itu kan merubah ya, ada Na+, ada Cl-, ya. Artinya di situ ada ya sedikit banyak pengaruh dari NaCl. Nah, itu kalian hitung, masukkan konsentrasi Na-nya berapa. Artinya kalian harus ngitung ya. Kalian harus tahu ada hubungannya mungkin dengan KSP. Ya, kalian harus bisa memprediksi berapa sih konsentrasi Na yang ada di aqueous phase misalnya gitu ya. Nah, kira-kira berapa? Terus dikalikan dengan tadi konsentrasi dari misalnya asam asetat yang ada di organic phase-nya misalnya ya, dibagi dengan itu ada seperti itu Des ya. Jadi ketika kondisinya tidak sama ya, kondisinya ada ionisasi dan tidak, ya artinya kalian nggak boleh menyamakan atau menyebut koefisien distribusi dan koefisien partisi itu sebagai istilah yang sama gitu ya. Jadi istilahnya akan berbeda. Tapi ketika ini case-nya adalah hanya untuk asam asetat, air, dan kerosin gitu ya. Nah, santai saja kalian. Ya kalian bisa menyamakan karena N-nya 1 ya. Jadi N-nya 1, jadi kalau kalian kalikan kan juga nggak bermakna ya.
Atau kalian bagi pun juga nggak bermakna ya. Nah, jadi karena itu, Jis ya. Ya, kira-kira itu ya. Jadi kalian bisa cek rumusnya koefisien distribusi dan koefisien partisi gitu ya. Ya, kalian bisa cek. Makanya kalau kalian nanti mungkin membaca jurnal gitu ya, jangan bingung. Ketika penulis ataupun peneliti bilang partition coefficient or distribution coefficient, kalian lihat dulu sistemnya apa di situ. Ya, sistemnya misalnya dia pakai oktanol, pakai water, mungkin dia pakai ketambahan lagi pakai heksan, pakai apa, itu pasti dia akan menyamakan istilah itu gitu ya. Jadi itu sama ya, karena dia ada proses ionisasi atau terjadinya ya transfer ion dan lain-lain gitu ya. Jadi nggak perlu dihitung gitu ya, atau bisa kita abaikan. Nah, jadi nanti kalian bisa cek gitu ya. Nanti kan kalian pasti membaca jurnal ya untuk tugas kalian tadi. Nah, nanti kalian akan menemui itu. Jadi jangan bingung ketika ada peneliti bilang apa ya, dua istilah itu sama gitu ya. Ya, kalian perlu cek dulu, perlu kritisi dulu kira-kira campurannya apa dan apa. Sistemnya apa gitu ya. Nah, kira-kira itu ya, biar kalian paham ya. Oke, pertanyaan Jessica bagus. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Atau kalian ingin bahas? Silakan. Ya, untuk masalah literasi saya nggak akan bahas gitu ya, karena itu mungkin sudah umum, proven gitu ya. Jadi kalian juga tahu, yaitu standar sekunder atau primer pasti bisa membedakan ya. Jadi nggak perlu kita ulas. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan lagi? Maaf Pak, Ya, Andre, gimana Andre? ini bukan tanya sih Pak, cuma saya kan ini kemarin mau ikut praktikum offline kan ya Pak, Ah. tapi lupa ngisi formnya Pak. Oh, ya, saya juga mau ya nyambung pertanyaannya Andre. Untuk Ahmad sama Iqbal gimana? Sudah upload di formnya itu? Ampun, Pak. Iqbal gimana, Pak? Iqbal kemarin katanya juga udah, Pak. Sudah, oke. Berarti tinggal Andre. Gini Andre, kalau selama formnya masih dibuka, silakan diisi. Tapi kalau formnya sudah close, nanti bisa kontak saya ya. Oh enggak Pak, sudah ditutup sih Pak, tadi pagi saya cek, nanti mungkin saya kontak Bapak aja untuk persyaratan-persyaratannya. Oke ya, oke ya. Jadi untuk minggu depan akan ada 3 mahasiswa ya yang mungkin siap ya. Jadi untuk yang lain saya ingatkan juga bisa free dulu gitu ya, 1 minggu di minggu depan. Jadi ya belajar ya, mungkin nggak perlu ngisi di Hispadia juga nggak apa-apa ya, nggak perlu ngisi presensi ya. Jadi bisa free, bisa ngisi presensi minggu depannya lagi ya. Jadi itu saja. Jadi mungkin untuk yang 3 ya semoga pas nanti kita praktikum kalian nggak pas hujan seperti ini gitu ya. Ya semoga waktunya pas ya. Jadi semoga pas ini lah. Ya, karena kalau hujan kalian juga ini ya mungkin agak repotan ke kampusnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi aplikasinya sangat banyak ya. Software extraction ini sangat banyak, atau penentuan koefisien distribusi ini sangat banyak. Metodenya juga banyak. Ya, kalian nanti akan belajar banyak pastinya ketika membaca-baca. Ya, dan akan menemukan something yang menarik menurut saya ya. Ya, semoga kalian menemukan itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, ya enggak apa-apa ya. Kalau enggak, mungkin bisa dibagikan datanya oleh Mbak Afni atau Mbak Desi ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada, enggak apa-apa ya. Mungkin Mbak Desti atau Mbak Afni silahkan bisa membagikan datanya ya. Ya, baik Pak. Izin share screen.
Apa sudah terlihat, Pak? Kalau saya masih started ya, belum muncul coba. Ya ini sudah. Oke, ya silahkan kalian print screen atau apa, share ya silahkan. Udah. Oke, ada yang mau kalian tanyakan? Data sudah ya. Ada yang mau dibahas lagi, yang atau mau ditanyakan terkait praktikum ini? Ya, ya untuk perhitungan nggak banyak, nggak sulit gitu ya. Karena koefisien distribusi relatif simpel. Tapi kan nanti kalian kalau menentukan metode gitu ya, kalau tadi menjawab pertanyaan yang nomor 2 tadi ya, metode untuk menentukan koefisien distribusi, nanti di sana kalian akan dapatkan banyak equation baru. Dan equation itu lebih advance gitu ya. Jadi kalian pahami dulu ini, ya mana yang termasuk aqueous phase, mana yang termasuk organic phase gitu ya. Pahami dulu, kalian nanti kalau membaca banyak jurnal atau banyak buku gitu ya, kalau ini nggak paham, pasti akan makin bingung. Ya, saya prediksi akan seperti itu, gitu ya. Karena nanti metode-metode yang baru itu sudah advance, jadi kalian nggak akan diajari dari awal. Jadi istilahnya nanti yang muncul di situ adalah tiba-tiba, gitu ya. Tiba-tiba kok keluar angka seperti ini atau equation baru, gitu ya. Jadi nanti kalian siap-siap, gitu ya. Siapkan ya pemahaman kalian ya. Pahami dulu syaratnya, prinsipnya, ya kira-kira itu. Ya. Tolong nanti ya laporannya semoga maksimal gitu ya. Silahkan lampiran-lampirannya dilampirkan MSDS ataupun yang lain ya, jurnal silahkan. Ya itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi atau mau dibahas?